Di sini kita nggak cuma kemudian dapat teori-teori, materi-materi panjang, tapi dapat kopian yang begitu banyak, isinya adalah teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutrisno dari Yayasan Pondok Pesantren Solusi sebagai Direktur Fundraising dan juga SDM. Sebanding apa enggaknya tadinya nggak tahu, tapi setelah kemudian hari ketiga, 4, 5 tahu banget bahwa ternyata itu terlalu murah banget. Di sini kita nggak cuma kemudian dapat teori-teori, materi-materi panjang, tapi dapat kopian yang begitu banyak, isinya adalah teknis, gitu. Teknis manajemen media, teknis semuanya, bahkan dibocorin semua strateginya. Yang kalau kemudian di mana-mana banyak seminar kita dapatkan adalah bicara soal teori. Makanya masya Allah. Banyak peserta yang kemudian pengen pulang. Kenapa? Karena teorinya dapat, prakteknya juga dapat. Jadi bagi kami nominal segitu luar biasa, sangat-sangat ringan sekali. Karena apa? Karena tidak seimbang dengan kebaikannya, dengan kemudian strateginya yang insya Allah ini bisa membesarkan yayasan untuk bisa bermanfaat lebih luas buat para umat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara soal kemarin tur ya, untuk melihat unit-unit daripada Al-Fatihah School, mereka menempatkan semua kebutuhan masyarakat pada tempatnya yang pas. Contoh, ada satu tempat sekolah yang kemudian menggunakan metode Al-Jawarih, yang isinya adalah anak-anak dari usia PAUD sampai kelas sekian SD, 1, 2, 3 dan maka seterusnya kalau kemudian PD. Kenapa? Karena kita tahu banget dalam dunia parenting yang namanya anak-anak tuh butuh dua hal, sesuatu yang berbentuk dan juga bergerak, gitu. Itulah yang menjadikan anak nggak bosan, bahkan itulah fitrah seorang anak. Jadi kalau kemudian ada sebuah tempat yang sedikit gerakan, sedikit daripada kemudian aktivitas, ini keluar dari fitrahnya anak, gitu. Jadi masya Allah menghafal dengan cara menyenangkan sesuai dengan fitrahnya. Belum lagi kemudian kita bahas dengan unit-unit yang lain ya, gitu. Kompaknya, keteraturannya, gitu. Itu sangat-sangat luar biasa. Kemarin waktu kita main kantor juga luar biasa juga. Di sana unit-unitnya terpenuhin, gitu. Unit-unitnya ada secara lengkap. Maka ya masya Allah. Bismillah. Yang didapatkan itu banyak hal. Ya, banyak hal yang didapatkan. Tapi yang paling istimewa adalah, mungkin tadi saya sudah sebutin ya, yang didapatkan memang bicara soal SDM diungkap dengan gamblang, fundraising diungkap dengan sangat jelas, finance engineering juga sangat baik. Kemudian bicara soal media, masya Allah, dibongkar, nggak cuma dijelasin loh, nggak cuma dikasih tahu loh, tapi dibongkar segala trik-triknya. Bahkan kemudian pasca pertemuan ini kalau kita mau Zoom meeting, kita mau kemudian juga lebih mesra, luar biasa dibongkar juga. Jadi yang istimewa adalah satu, pada poin usai daripada pelatihan ini kita akan terus didampingin. Ini yang penting, gitu. Yang kedua adalah bagaimana mentransfer rasa, gitu. Rasa apa nih? Satu, rasa memiliki kepada yayasan. Dua, mentransfer positioning. Karena menurut saya begitu banyak orang-orang sebagai apapun jabatannya di sebuah tempat, maupun kantor, maupun yayasan, apapun lembaganya, apapun institusinya, banyak pegawai-pegawai yang tidak bisa merasakan diri sebagai apa. Kalau di HRD, aku tuh HRD loh, gitu. Dan HRD punya kemudian wewenang yang ini dan juga kewajiban yang ini. Ini banyak nggak dirasakan. Nah di sini Mas Bawo nggak cuma ngasih teori, tapi mentransfer sebuah rasa bahwa I'm the owner, gitu kan? Gitu. Aku tuh pemilik program, aku the masternya. Nah itu bisa dirasakan. Kalau itu bisa dirasakan, maka kemudian semangat utama, fondasi awal daripada semangat itu bisa kita aplikasikan. Bismillah. Kalau bicara soal rekomendasi, rasanya memang baru ini ketemu sama sebuah training yang namanya sekolah yayasan. Ya, biasanya mentraining personal, misalnya
training fundraising, kemudian juga macam-macam ya. Tapi ini bicara yang di training bukan personalnya, tapi yayasannya. Ini rasanya baru ada ini, dan ini pun luar biasa, lengkap luar biasa. Jadi rasanya semua yayasan kalau pengen bertumbuh berkembang harus ikut ini, harus bersama dengan ini. Tujuannya adalah apa? Satu, mengembangkan yayasan kita dengan sebuah niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dua-duanya digapai, insya Allah ya, semangat yang tinggi itu bisa kita dapatkan. Yang akan dilakukan nomor satu nomor satu adalah fundraising. Kalau saya, yang dilakukan untuk ke depan adalah fundraising. Kenapa fundraising? Karena memang yang namanya berjihad itu bi amwalihim wa anfusihim, harta dulu baru jiwa gitu. Karena dengan harta yang ada, insya Allah kita bisa kemudian melewati banyak persiapan, tools dalam berjihad, dalam berjuang gitu. Yang kedua adalah kemudian merapikan ladang-ladang dakwah, ladang-ladang kebaikan yang mau kita serang. Kata Mas Sono Prabowo mengatakan bahwa mengelola yayasan itu seperti berperang dan juga berjihad. Saya sangat sepakat, karena memang sesungguhnya apapun yang namanya sebuah kebaikan itu adalah jihad menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah kemudian masa depan. Apa saja target kebaikan yang mau kemudian kita rampungkan, kalau sudah rampung, kita tata, kita capai, insya Allah ya, kita akan bisa menuju kepada ladang-ladang dakwah berikutnya. Kesannya terhadap Mas Bowo, yang saya iri sama beliau bukan gantengnya ya, karena menurut saya ganteng tidak menjadi apa namanya tolak ukur. Tapi yang saya iri adalah kemudian bagaimana beliau bisa fokus kepada saya sendiri, karena banyak orang punya fitrah yang sama, yakni iri. Banyak orang punya fitrah dalam dirinya adalah rasa cemburu gitu kan, rasa keinginan yang ikutin dia. Tapi beliau bisa fokus kepada kekuatannya, fokus kepada yayasannya, bahkan fokus kepada jawaban yang tepat terhadap sebuah masalah. Ini yang kemudian sering terjadi. Kenapa? Orang pada suka baper, orang pada suka nggak enakan, orang pada suka yang mana ya. Tapi beliau bisa fokus dengan sebuah jawaban yang tepat, yang kemudian bisa menyelesaikan segala yang baik, bahkan menambah kebaikan daripada masalah itu. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, saya berharap mudah-mudahan Mas Bowo panjang umur. Kenapa panjang umur? Karena kecerdasan seperti beliau, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya biidznillah, ini tidak dimiliki oleh banyak orang, gitu kan. Saya berharap juga kemudian Al-Fatihah ini bisa menjadi pioner. Kenapa saya katakan pioner? Karena pioner merupakan awal di mana kemudian manfaat itu bisa kemudian bercabang-cabang, meluas. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu fa'ilihi. Siapa yang nunjukin kebaikan maka kemudian akan mendapat banyak kebaikan yang serupa. Tapi maksud saya adalah bukan kepada kebaikannya, tapi semakin banyak cabang-cabang kebaikan, cabang-cabang bermanfaat yang diperluas, insya Allah semakin banyak juga amal soleh yang kemudian dilakukan oleh banyak manusia. Kaitannya dengan apa? Karena semakin banyak yang beramal soleh, semakin besar keberkahan di bumi ini. Kalau keberkahan di bumi semakin dijaga, maka Allah juga bakal menjaga bumi ini, gitu. Maka kemudian tambahin orang-orang yang beramal soleh, tambahin orang yang kemudian sadar zakat, gitu kan. Tambahin orang biar pada tahu zakat itu penting banget, zakat itu bla bla bla, panjang lebar. Semakin orang yang tahu, semakin banyak orang beramal soleh, semakin nambah keberkahan, insya Allah negeri kita menjadi negeri yang penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh sahabat surga, seluruh sahabat kebaikan, seluruh orang-orang yang beramal soleh, yuk, sekolah yayasan tidak mengajak kita untuk kemudian fokus kepada dunia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu syarat, rasanya satu alasan untuk kita bisa bahagia adalah senantiasa hati kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kemudian ayo sama-sama ikutin sekolah yayasan, sangat manfaat dan juga sangat inspiratif, dan juga mari selalu bersama kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama-sama di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang terbaik Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.